Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Suli Sesa di Update Jateng, update berita seputar Jawa Tengah. Wali Kota Semarang, Hefarita Gunariyati Rahayu, memimpin launching maskot dan jingle pemilihan Wali Kota Semarang 2024 di ruang Loka Krida, Kompleks Balai Kota Semarang. Dipilihnya maskot warak sebagai simbol kolaboratif, heterogenitas, dan guyup rukun. Kegiatan launching maskot dan jingle pemilihan Wali Kota Pilwalkot Semarang 2024 dihadiri Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Kultom, dan jajaran Forkopimda Kota Semarang. Pada tahun ini maskot warak Pade Waras kepanjangan dari Paku Demokrasi atau Pena Demokrasi Warga Kota Semarang yang pernah dipakai di pilkada sebelumnya masih digunakan. Sedangkan jingle kali ini mengandung makna guyup rukun dan migunani atau bermanfaat. Dalam kesempatan itu, Mbak Ita, sapaan akrab Hefarita Gunariyati Rahayu, berpesan agar masyarakat bisa menjaga kondusivitas saat pelaksanaan pemilu pilkada di Kota Semarang. Dirinya juga meminta semua pihak untuk terlibat dalam pengamanan agar pemilu berjalan dengan lancar dan tertib. Mbak Ita juga berharap siapapun calon yang akan maju dalam kontestasi Pilwalkot Semarang bisa saling menghargai dan sama-sama mengedepankan persatuan. Mbak Ita mengakui yang saat ini masih menjadi persoalan adalah partisipasi masyarakat di pilkada sebelumnya. Total partisipasi warga Kota Semarang mencapai 68%. Angka itu dinilai masih di bawah target. Akan tetapi ada beberapa pemicu, salah satunya yakni merebaknya COVID-19. Kedepan ia berharap masyarakat bisa aktif dalam keikutsertaan di Pilkada 2024. Menurutnya, keterlibatan masyarakat di pemilu sangat penting dalam menentukan pemimpin Kota Semarang. Di sisi lain, Mbak Ita mengapresiasi peran masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024. Di Kota Semarang juga telah dilantik PPK dan PPS sehingga tahapan-tahapan pilkada nantinya berjalan lancar. Ya tentunya ini ada tahapan-tahapan dari mulainya proses Pilwalkot ya. Kalau kita bicara kan pilkada serentak, tapi Kota Semarang itu kan Pilwalkot. Yang mana pada minggu lalu sudah ada pelantikan PPK, kemudian tadi malam PPS, dan hari ini peluncuran jingle dan maskot. Ya tentunya kita harapkan ini merupakan dari tahapan-tahapan yang tentunya insya Allah bisa dilalui dengan lancar. Dan nantinya siapapun nanti bakal calon wali kota, bakal calon wakil wali kota yang kita sampaikan, ya kita tetap menjaga semua proses-proses yang ada. Karena nanti kalau independen kan sudah nggak ada nih yang nyalon gitu ya. Nanti kan ada mulai pendaftaran, pembukaan ini kan sosialisasi dulu ya, pendaftaran, kemudian habis itu penetapan, ada verifikasi dan sebagainya, dan setelah itu kampanye dan pilkadanya ke tanggal 27 November yang kita harapkan semuanya bisa lancar. Tadi sesuai tagline-nya kan guyup rukun dan diguyur. Kita harapkan ya sama, tagline itu ya harus melekat di hati semua masyarakat. Kemudian yang menjadi PR adalah partisipasi. Kemarin masih sekitar 68% ya Mas, karena waktu itu COVID, tapi itu pun tertinggi gitu ya dibanding pilwalkot sebelumnya. Ya kita harapkan ini sudah tidak ada COVID, kemudian nanti mungkin akan ada banyak calon-calon yang ada sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa lebih berpartisipasi, dan nanti siapapun menjadi wali kota dan wakil wali kota terpilih tentunya nanti juga menjadi pemimpin yang amanah untuk Kota Semarang. Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Kultom, menjelaskan dipilihnya kembali maskot yang masih sama seperti pilkada sebelumnya. Menurutnya, warak Pade Waras masih sangat relevan menggambarkan toleransi dan kedamaian Kota Semarang. Saat ini pihaknya tengah fokus pada pembentukan tenaga PPK dan PPS. Selain itu juga penentuan daftar pemilih. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif untuk mensukseskan Pilwalkot Semarang 2024. Karena kan memang begini, kalau kita bicara soal maskot tersebut itu kan juga menggambarkan bagaimana Kota Semarang itu merupakan kota yang sifatnya kolaboratif ya Mas. Jadi berbagai macam etnis, berbagai macam suku bangsa juga, berbagai macam pemikiran juga, dan saya kira dari maskot tersebut menggambarkan heterogenitas yang ada di Kota Semarang. Dan perpaduan yang terjadi di maskot tersebut adalah bagaimana upaya kita menggambarkan bahwa walaupun kita itu heterogen, walaupun kita itu beragam, tetapi kita semua itu bisa saling menghormati, dan harapannya juga
semangatnya kita bisa sama-sama menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Nah, jadi setelah itu kita akan membentukkan, kemarin kan kita ada pembentukan badan ad hoc tingkatan PPK dan PPS. Kemarin tanggal 26 kita baru saja melantik 531 PPS se-Kota Semarang. Setelah ini kita nanti akan melaksanakan pemutaran data pemilih. Nanti akan ada pemutaran pantarlih juga. Jadi kita akan melakukan coklit lagi, melakukan pemutaran data pemilih